dengan ini nih belum. Oh iya. Oh iya. Oh iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billah min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillah fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairal hadi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Amma ba'd, fa ma'asyiral muslimat rahimani wa rahimakunallah, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita panjatkan pujian kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas kebaikan-kebaikan yang terus Allah limpahkan kepada hamba-hambanya. Tidak ada satupun kebaikan yang dirasakan oleh seorang hamba kecuali itu adalah nikmat dari Allah, kecuali itu adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak ada satupun kebaikan yang dilakukan, tidak ada ketaatan yang dilakukan oleh seorang hamba kecuali ketaatan tersebut
dilakukan dengan pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Oleh karena itu kita sebagai seorang hamba harus terus memuji Allah akan kebaikan-kebaikannya. Kita terus memuji Allah Subhanahu wa ta'ala ya, atas pertolongan-pertolongannya, dan terus memohon kepada Allah agar ya, kita senantiasa diberi kemampuan, diberi pertolongan, diberi taufik untuk bisa terus menjalankan kebaikan-kebaikan, untuk terus bisa menjalankan ketaatan-ketaatan. Karena ketaatan sekecil apapun, semudah apapun, tidak bisa kita lakukan tanpa pertolongannya. Oleh karena itu hendaknya yang kita lakukan adalah senantiasa memuji Allah dan senantiasa memohon pertolongan kepadanya. Dan pada siang hari ini kita diberi kebaikan oleh Allah, diberi pertolongan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk bisa berada di majelis ilmu. Yang dikatakan tentang majelis ilmu ini, setelah selesainya seorang dari majelis ilmu akan dikatakan oleh yang ada di langit dari malaikat ya, akan mengkhabarkan kepada para penuntut ilmu, kumu maghfurun lakum, silahkan ya, bangkit dari majelis ilmu setelah selesai dalam keadaan kalian sudah diampuni dosa-dosanya. Maka ini salah satu keutamaan yang besar dari menuntut ilmu, mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan disebutkan dalam hadis bahwa makhluk-makhluk Allah termasuk ikan yang ada di dasar laut, burung yang ada di langit, ya, di atas sana, semuanya memintakan ampun untuk orang-orang yang menuntut ilmu. Dan para malaikat mengepakkan sayapnya, menghormati para penuntut ilmu, menghormati majelis ilmu. Fa nas'alullah subhanahu wa ta'ala an yaj'ala hadzal majlis majlisan mubarakah. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala mudah-mudahan majelis kita pada siang hari ini Allah jadikan sebagai majelis yang diberkahi olehnya, dan kita memohon kepada Allah mudah-mudahan diberi kemudahan, diberi pertolongan untuk bisa ikhlas, untuk bisa meluruskan niat dengan niat-niat yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita niatkan untuk menghilangkan kebodohan dari diri kita. Kita niatkan untuk mencari kebenaran. Kita niatkan dalam rangka untuk bisa mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita niatkan dalam rangka untuk mencari ridha Allah. Kita niatkan dalam rangka untuk mengharapkan balasan di akhirat kelak. Dan niat-niat yang lainnya yang itu niat-niat yang diridhoi oleh Allah, yang menunjukkan keikhlasan seseorang dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mudah-mudahan ilmu yang sampai kepada kita Allah jadikan sebagai ilmu yang bermanfaat. Amin. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kita masih dalam pembahasan atau mengambil faedah dari sebuah risalah yang berjudul Aqidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, Mafhumuha Khasaisu Ahliha. Ya, tentang Aqidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, apa yang dimaksud dengan Aqidah Ahlus Sunnah, apa keistimewaan Aqidah Ahlus Sunnah, dan apa pula keistimewaan Ahlus Sunnah itu sendiri. Orang-orang yang mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya, para salafus saleh, bagaimana sifat mereka ya. Ini kitab yang ditulis oleh atau risalah yang ditulis oleh Syekh Muhammad ibn Ibrahim Al-Hamad dan diberi pengantar oleh ulama besar
yaitu Samahatul Syekh Abdul Aziz Ibn Abdullah Ibn Bas rahimahullahu ta'ala. Dan kita masih dalam pembahasan tentang sifat-sifat Ahlus Sunnah, ya, yang disebutkan dalam risalah ini, yaitu diantara sifat-sifat tersebut, ya, yang disebutkan dalam kitab ini adalah apa? Bahwasannya Ahlus Sunnah mereka adalah humul ladina yujaddidun lil ummah amra diniha. Ya. Mereka adalah orang-orang yang memperbaiki umat untuk kembali kepada agamanya, mentarbiyah umat, mendidik umat untuk betul-betul mengikuti sunnah, ya. Betul-betul mengajak kembali kepada agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dikatakan di sini fahumul ladina ya'malun ala ihya'iddin. Maka Ahlus Sunnah adalah orang-orang yang betul-betul berusaha untuk menghidupkan agama yang diturunkan oleh Allah, menghidupkan sunnah yang merupakan ajaran yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa yas'auna lidaf'il ghurbah anhu, dan berusaha untuk membela sunnah yang sudah menjadi asing, karena akan menjadi asing, sunnah itu akan menjadi asing. Sebagaimana sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bada al-islamu ghariba wa sayaudu ghariba kama bada. Islam itu dulu datang dalam keadaan asing dan akan kembali menjadi asing lagi, ya. Jadi di akhir zaman, dan kita berada di akhir zaman, ya. Sebagai umat Nabi Muhammad SAW, kita sudah berada di akhir zaman. Maka apa? Islam itu akan jadi asing, ya. Sunnah itu akan menjadi asing, akidah yang benar akan menjadi asing. Nah, sampai disebutkan oleh Nabi SAW bahwa akan datang suatu masa di mana orang yang sabar, istiqomah di atas agamanya itu bagaikan orang yang memegang bara api, bagaikan orang yang memegang bara api. Ya'ti 'alan nas zamanun as-sabir 'ala dinihi kal qabid 'alal jamr. Orang yang, ya, istiqomah di atas agama Allah, betul-betul dia ingin berada di atas agama Allah dengan bersungguh-sungguh dalam mempelajarinya kepada ahlinya dan bersungguh-sungguh untuk mengamalkannya. Maka, ya, orang yang sabar di atas agama Allah ini akan diibaratkan seperti orang yang memegang bara api, ya. Kalau tidak sabar, dia tidak mungkin akan memegangnya, ya. Kalau dia tidak sabar akan dilepas. Dan betapa banyak orang yang tidak sabar memegang bara api, ya. Padahal kalau dia pegang terus, ya, mungkin bara api itu akan mati dan sudah tidak ada panasnya lagi. Makanya harus sabar untuk dipegang betul-betul, dipegang dengan sungguh-sungguh. Kalau megangnya enggak sungguh-sungguh, ya akan dilepas karena panas bara api itu. Tapi kalau dipegang dengan sungguh-sungguh, maka meskipun ada berat di awal, mungkin berikutnya bara api itu akan mati dan dia akan terus memegangnya dan tidak akan melepasnya karena sudah tidak panas lagi.
diberi pertolongan oleh Allah, diberi kemudahan oleh Allah untuk menjalankan agamanya. Maka di sini butuh sabar, ya, butuh sabar, karena memang akan menjadi asing ya, Islam ini. Ketika Nabi SAW ditanya, sebagaimana dalam riwayat Muslim, dalam Sahih Muslim ditanya tentang siapa itu orang-orang yang asing. Dikatakan Islam itu datang dalam keadaan asing. Ya, badal Islamu ghariba wa sayaudu ghariba kama bada fatuba lil ghuraba. Bahagialah mereka orang-orang yang asing. Beruntunglah mereka orang-orang yang asing. Maksudnya siapa ini orang yang asing ini? Nabi SAW menyebutkan yuslihun ma afsadan nas min sunnati. Atau dalam riwayat yang lainnya yuslihun alladzina yuslihun idza fasadan nas, yaitu orang-orang yang memperbaiki keadaan di mana saat itu masyarakat sudah rusak. Saat itu masyarakat sudah tidak di atas akidah yang benar, dia memperbaikinya. Maka jadi asing. Ya. Karena kebanyakannya sudah tidak tahu akidah yang benar, tidak tahu ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka dia menjadi orang yang asing karena dia memperbaiki keadaan yang telah rusak. Dan Nabi mengatakan bahagialah orang-orang ini. Berbahagialah orang-orang yang asing ini, yang terus memperbaiki keadaan di saat kerusakan itu di mana-mana. Ya. Sehingga ini Ahlus Sunnah wal Jamaah, orang yang terus menampakkan agama Allah, mendidik umat untuk mengikuti sunnah, mengajak umat untuk menghidupkan sunnah. Ya. Nah, dan ini butuh kesabaran, ya. Namun pahalanya sangat besar. Ya. Sampai Nabi SAW menyebutkan dalam sebuah riwayat, sebagaimana disebutkan dalam sebuah riwayat, ya, bahwa mereka yang sabar di atas sunnah ini di akhir zaman, minhum ajru khamsin, bagi mereka yang sabar untuk mengikuti akidah yang benar, ajaran yang benar, ajarannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dia sabar di atasnya, dia mendapatkan pahala 50 lipat, 50 kali lebih banyak. Para sahabat bertanya, 50 kali lebih banyak dari mereka atau dari kami para sahabat? Kemudian Nabi SAW mengatakan, ya, minkum, bal minkum, ya. Bahkan 50 kali dari kalian para sahabat. Ini pahalanya sangat besar, 50 kali dari apa? Sahabat. Ya. Meskipun tentu keutamaannya para sahabat di atas seluruh manusia, di seluruh umat Nabi Muhammad SAW. Tetapi pahala orang yang bersabar di masa-masa ini itu 50 ya, kali ya, yang didapatkan oleh para sahabat dari kesabaran para sahabat. Nah, ya karena apa namanya, banyaknya orang-orang yang mengajak kepada kesesatan, banyaknya orang yang berbicara tentang agama tanpa ilmu, ya. Sementara dia terus berusaha untuk tidak berbicara kecuali dengan ilmu, untuk terus berusaha untuk mengamalkan ilmunya. Nah, sehingga dia seperti sendirian. Dia seperti sendirian. Berbeda dengan awal datangnya Islam, kemudian ketika semangat-semangatnya menyampaikan Islam, ketika banyaknya orang masuk Islam di masa-masa dahulu, ya, maka apa? Ketika Islam itu kuat, ya, maka mudah, tidak terlalu berat untuk bisa di atas Islam. Tapi ketika Islam itu sudah dilupakan oleh banyak orang, ya,
kaum muslimin lemah, ya, maka apa? Semakin berat untuk istiqomah di atasnya. Ya, sebagaimana yang terjadi di akhir zaman, di mana banyak orang-orang yang mengajak kepada kesesatan dan sedikit orang-orang yang mengajak kepada kebenaran. Ya. Sementara banyak syubhat, banyak kesalahpahaman dalam memahami agama Allah Subhanahu wa taala. Maka disitulah orang-orang yang sabar memiliki nilai 50 kali dari sahabat. Ya. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Ini ahlus sunnah wal jamaah. Dan disebutkan di sini wa tajdid man darasa min ma'alimihi. Ahlus sunnah datang dengan memperbaiki apa yang sudah dirusak dari rambu-rambu Islam. Apa yang sudah rusak, sudah hilang, sudah rontok, sudah roboh rambu-rambu keislaman. Sudah tidak dipasang lagi, sudah tidak diketahui lagi oleh kebanyakan orang rambu-rambu Islam. Ya. Maka Ahlus Sunnah datang dengan tajdid, memperbaiki yang rusak tadi. Ya. Dengan menghidupkan sunnah, dengan menjelaskan ini yang benar, ini yang salah. Dengan mengajak kepada kebenaran. Ya. Jadi ini tajdid, ya. Bukan tajdid itu membawa yang baru, ya. Bukan tajdid itu membikin ajaran baru, datang dengan akidah baru, tidak. Ya. Tapi karena akidah yang benar sudah ditinggalkan, karena ajaran yang benar sudah dilupakan, maka dia memperbarui yang sudah rusak sehingga jadi benar, baik lagi. Yang sudah tidak dilakukan menjadi dilakukan lagi. Yang sudah dilupakan jadi diingat lagi. Ya. Ini namanya tajdid. Dan ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala telah dimaklumi bersama, ya, bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan ulama sebagai apa, ibu-ibu? Allah menjadikan ulama sebagai apa? Sebagai warasatul anbiya, sebagai pewaris para nabi. Ya. Jadi agama yang dibawa oleh nabi tidak hilang. Agama yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad SAW tidak hilang. Meskipun kerusakan di mana-mana, meskipun banyak orang yang meninggalkannya, tapi tidak hilang. Karena ada pewarisnya, yaitu para ulama, yang mereka mengambil ilmu, menjadi para penuntut ilmu sebelumnya dari para ulama di masanya, mengambil ilmu dari ahlinya, mengambil akidah yang benar, yang bersih dari penyimpangan, mengambil ibadah yang benar, yang bersih dari bid'ah. Ya. Maka akan terus ada yang membawa agama Allah. Tidak akan hilang agama Allah Subhanahu wa taala. Akan terus ada yang membawanya, yaitu para ulama, dan ini merupakan janji Allah yang telah berjanji akan menjaga agama ini. Ya. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Nah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala, ya, yang telah menurunkan agamanya, dan Allah lah yang akan terus menjaga. Ya. Wa inna nahnu lahafidun. Ya.
Dan kami yang menurunkan dan kami yang akan menjaga. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna gimana ayatnya? Wa inna lahu lahafizun, ya. Dan kami pula yang akan menjaga apa yang kami turunkan dari agama Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, Ahlus Sunnah wal Jamaah di antara prinsipnya adalah memahami dengan benar apa itu ilmu dan memahami dengan benar siapa itu ulama. Sehingga yang hanya ngaku-ngaku ulama tidak dimasukkan ke dalam ulama. Dan yang bukan ilmu tidak dimasukkan ke dalam ilmu. Ilmu ya adalah apa? Mengetahui petunjuk dengan dalilnya. Itu ilmu dengan dalil-dalilnya. Dikatakan ini ilmu karena datangnya dari Allah dan Rasulnya. Karena ada dasarnya dari Al-Quran, ada dasarnya dari hadis Nabi SAW. Ya. Ini adalah agama Allah Subhanahu wa taala, karena inilah yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Ahlus Sunnah ya, menjaga ya, ilmu, mengetahui, memahami apa itu ilmu dan memahami siapa itu para ulama, karena merekalah yang dijadikan oleh Allah sebagai pewaris para nabi yang telah mengambil ilmu berupa agama Allah yang bersih dari tambahan-tambahan, yang bersih dari pengurangan-pengurangan, agama Allah yang tepat, ya, yang benar, yang tidak dikotori ya, dengan penyimpangan-penyimpangan. Ya. Walau nadharna, dikatakan dalam kitab ini, walau nadharna ilal mujaddidin fi tarikhil Islam lawajadna annahu min ahli sunnah wal jamaah. Kalau kita memperhatikan ya, sejarah Islam, kita akan dapatkan bahwasannya para mujaddid, orang-orang yang datang memperbaiki keadaan, memperbaharui ya, bukan membawa yang baru, tapi memperbarui yang rusak, memperbaharui yang rusak, membetulkan yang rusak, ya, menampakkan yang benar setelah ditinggalkan. Itu para mujaddid, itu semuanya dari Ahlus Sunnah. Dikenal ada Kang Umar ibn Abdul Aziz, dikenal ada seorang yang namanya Umar ibn Abdul Aziz. Ini dikenal sebagai mujaddid, ya, dikenal sebagai mujaddid di tahun yang keberapa itu? Tahun yang kedua, ya. Nah, pada tahun yang kedua, pada abad yang kedua ya. Kemudian abad yang ketiga ada Al-Imam Asy-Syafi'i. Ya, dikatakan sebagai mujaddid. Begitu pula al-a'immah al-arba'ah, para imam yang 4. Mereka adalah orang-orang yang memperbaiki keadaan di saat Islam ditinggalkan, di saat banyak orang yang berbicara tanpa ilmu. Wa Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, disebutkan di sini dalam kitab ini juga termasuk mujaddid adalah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Ini pada abad keberapa? Pada abad yang ke-7, ya. Pada abad yang ke-7. Akan terus ada para ulama sebagai bentuk janji Allah yang akan menjaga agamanya sampai hari kiamat. Akan terus dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dengan didatangkannya mujaddid, ya. Didatangkannya orang-orang yang memperbaiki keadaan ketika rusak. Ya. Akan terus ada pada setiap abad, di awal abad, ya.
orang-orang yang akan memperbaiki agama Allah Subhanahu wa taala, mengembalikan kepada saat diturunkan oleh Allah, saat disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabatnya. Ya. Ini sesuatu yang sudah menjadi ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, sehingga betul-betul agama Allah Subhanahu wa taala akan terus nampak, akan terus ada yang menampakkannya, akan ada yang membawanya, akan ada yang menyampaikannya. Ya. Terus disebutkan juga di sini bahwa Syekhul Islam Muhammad ibn Abdul Wahhab, termasuk mujaddid adalah Syekhul Islam Muhammad ibn Abdul Wahhab. Ini pada abad yang ke-12, ya, pada abad yang ke-12. Dan di abad ini wallahu alam bisawab, ya, di antaranya adalah para masyayikh, para ulama seperti Syekh Nasiruddin Al-Albani, Syekh Abdul Aziz bin Bas, ya, yang memberikan pengantar pada kitab ini. Ini juga disebutkan oleh para ulama kita sebagai mujaddid. Nah, wa ghairuhu min ahlil ilmi wal iman, dan yang lain-lainnya dari para ulama yang akan terus ada, akan terus, ya, muncul membawa agama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka inilah, ya, sifat Ahlus Sunnah. Mereka orang-orang yang memperbaiki keadaan, mengajak orang kepada sunnah, mendidik masyarakat kepada sunnah. Dan ini bukan perkara yang mudah, bukan perkara yang bisa dilakukan dengan malas-malasan, tidak. Dilakukan dengan ilmu, dilakukan dengan semangat dalam menuntut ilmu, dilakukan dengan penuh kesabaran, ya, dilakukan dengan penuh permohonan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, sehingga Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak mengajak kepada fanatik buta, tidak mengajak pada fanatik buta, tidak mengajak kepada ta'assub kepada seseorang, membela seseorang benar atau salah, tidak. Tapi mengajak kepada jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini bukti mereka adalah orang-orang yang cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dunubakum." Ya. Katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada umatmu, jika kalian betul-betul cinta kepada Allah, ikutilah aku, ikutilah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau kalian mengikuti Rasul, apa hikmahnya, apa buahnya? Yuhibbukumullah, kalian akan dicintai oleh Allah. Wa yaghfir lakum dunubakum, kalian akan diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka ini yang diajak oleh Ahlus Sunnah, mengikuti Rasul, menjadikan Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagai suri tauladan, mengajak orang untuk mengikuti agama yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, dan memperbaiki keadaan, ya, setelah
setelah rusak ya, setelah rambu-rambunya pada dirusak, rambu-rambu Islam dirusak, dirobohkan ya, prinsip-prinsip Islam ya, dilupakan ya, dan seterusnya, maka apa? Datanglah para ulama yang dijanjikan oleh Allah, muncullah para ulama yang telah menjadi ketetapan Allah untuk memperbaiki keadaan. Jadi adanya tajdid itu adanya tajdid setelah adanya kerusakan gitu. Bukan tajdid itu membawa yang baru yang tidak pernah diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kalau mengada-ada yang baru, membuat yang baru, ya, ini justru melakukan perkara yang paling dibenci oleh Allah. Melakukan perkara yang sejelek-jelek perbuatan. Sejelek-jelek perbuatan adalah apa? Membuat yang baru dalam agama. Jadi bedakan antara memperbarui yang rusak dengan membawa yang baru, itu tidak sama ya. Yang satunya menghidupkan yang ditinggal, menghidupkan ajaran yang sudah dilupakan, yang satunya menambahi dengan sesuatu yang baru. Ini terjatuh kepada amalan yang disebut dengan bid'ah ya. Harus dibedakan ya antara menghidupkan sunnah dengan membikin bid'ah. Beda. Ya. Nah. Dan di sini akan banyak subhat ya, akan banyak kerancuan-kerancuan yang ditampakkan oleh syaitan dan bala tentaranya. Nah, ya. Sehingga kemudian dijadikan oleh mereka dalil ya, hal-hal yang bid'ah dengan dalil apa yang dilakukan oleh sebagian para sahabat misalnya. Ini tidak benar ya, bahwa sahabat tidak ada yang membuat sesuatu yang baru yang tidak pernah ada sebelumnya, tidak pernah. Di antara yang mereka sampaikan adalah sahabat Umar ibn Al-Khattab ya. Itu apa? Membuat yang baru berupa tarawih dengan satu imam ya. Ini bukan hal yang baru, tapi ini menghidupkan yang sudah ditinggalkan. Karena tarawih di masa Nabi itu dahulu dilakukan dengan satu imam ya. Ya. Meskipun itu hanya beberapa hari ya. Hanya beberapa hari karena Nabi khawatir akan turun syariat yang mewajibkan sholat tarawih. Sehingga kemudian mereka sholatnya ada yang sendirian, ada yang berjamaah dengan yang lainnya, tapi tidak dengan satu imam. Ya, ada orang yang sholat berdua, ada orang yang sholat bertiga. Di masa Nabi tarawih seperti itu. Kemudian di masa sahabat Abu Bakar As-Siddiq juga seperti itu. Dan di masa sahabat Umar ibn Al-Khattab ya, dikumpulkanlah kaum muslimin, kemudian apa? Ditetapkan satu imam untuk sholat tarawih bersama dengan satu imam. Ya. Ya, ini bukan sesuatu yang baru, tapi sesuatu yang telah dilakukan oleh Nabi SAW di masa-masa beliau, namun kemudian ditinggalkan sholat tarawih berjamaah dengan satu imam ini karena Nabi khawatir akan diwajibkan sholat tarawih ini kepada umatnya ya. Maka kemudian sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu mengumpulkan kembali kaum muslimin dan mengadakan kembali sholat tarawih yang dipimpin oleh satu imam ya.
Jadi sholat tarawih itu asalnya memang berjamaah. Sholat tarawih asalnya memang berjamaah. Sehingga ketika dilakukan kembali sholat tarawih itu dengan satu imam, sahabat Umar ibn Al-Khattab kemudian mengatakan apa? Nikmatul bid'ah hadhihi. Sebaik-baik yang baru adalah ini. Sebaik-baik yang baru artinya menghidupkan yang sudah ditinggalkan ini. Menghidupkan yang sudah ditinggalkan. Menghidupkan sunnah yang sudah dilupakan. Ini namanya memperbarui. Ya. Dan ini bukan mengada-ada, bukan membuat yang baru. Ini harus kita pahami dengan betul karena di sana banyak syubhat, ya, sehingga kita betul-betul harus berpegang di atas atau harus berjalan di atas ilmu dan harus sabar untuk mengamalkan apa yang sudah sampai kepada kita dari kebenaran, yang sudah sampai kepada kita dari sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini ya tentang salah satu dari sifat ahlu sunnah wal jamaah yang disebutkan dalam bab ini atau dalam pembahasan ini. Ya, karena memang yang disebutkan dalam kitab ini sedikit, ya, maka mudah-mudahan yang sedikit ini bisa difahami maksudnya, ya, atau dia bisa difahami apa yang diinginkan oleh penulis, ya, bahwa ahlus sunnah wal jamaah mereka memperbaharui, ya, apa yang sudah rusak, apa yang sudah ditinggalkan, ya, dan mengajak umat, mendidik umat untuk mengikuti ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang sudah banyak ditinggalkan dan banyak disalahfahami, dan muncul orang-orang yang datang dengan membawa akidah yang baru, ibadah yang baru, ya, dan dianggap sebagai bagian dari Islam atau dimasukkan ke dalam bagian dari Islam. Padahal Islam sudah sempurna dan Allah sudah ridho Islam sebagai agama bagi kaum muslimin, bagi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Sebagaimana dinyatakan oleh Allah di dalam firman-Nya, "Al-yauma akmaltu lakum dinakum." Aku sudah sempurnakan bagi kalian agama kalian. Agama ini sudah sempurna. Wa atmamtu ni'mati 'alaikum. Aku sudah sempurnakan pula nikmatku. Wa raditu lakumul Islam madina, dan aku ridho Islam sebagai agama bagi kalian. Ya, barangkali ini yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan senantiasa memperbaiki agama kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kebaikan untuk urusan-urusan kita di dunia, memberikan kebaikan untuk akhirat kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa menunjukkan kepada kita kebenaran untuk kita mengikutinya, menunjukkan kepada kita kebatilan untuk kita menjauhinya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita semuanya, dosa-dosa orang tua kita, dosa-dosa guru-guru kita, dosa-dosa para masyayikh kita. Mudah-mudahan Allah mengampuni dosa-dosa seluruh kaum muslimin, baik yang masih hidup maupun yang telah meninggal dunia. Wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.